Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Kembali kita dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan syukur kita pada pagi hari ini bagi Tuhan kita yang baik. Oleh kasih-Nya, oleh kebaikan-Nya, oleh anugerah-Nya sampai hari ini kita ada. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua siapkan hati kita dalam hadirat Tuhan. Naikkan puji-pujian buat Tuhan kita. Haleluya Yesus.
Seumur hidupku ku mau menyembahmu dengan seumur hidupku. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Kita beri kemuliaan kita bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Hanya kalian yang sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bukan hari ini kami mau berikan bagi kami Tuhan. Kami hari ini Tuhan. Biarkan Tuhan. Setiap puji-pujian dan layak dengan Engkau Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari datang kepada Dia dengan puji-pujian, dengan sukacita. Sebab Tuhan baik. Kita bekerja di ladangnya akan menuai segala berkat daripada Tuhan buat kita semua. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tanda bergelombang di bulan yang berubah menjadi tiba-tiba di atas dasar iman. Merasakan tanda bergelombang di bulan yang berubah menjadi tiba-tiba di atas dasar iman. Haleluya. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tanda bergelombang di bulan yang berubah menjadi tiba-tiba di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang di bulan yang berubah menjadi tiba-tiba di atas dasar iman. Katakan bergelombang. Katakan bergelombang di bulan yang berubah menjadi tiba-tiba di atas dasar iman. Katakan bergelombang di bulan yang berubah menjadi tiba-tiba di atas dasar iman. Menjadi tiba-tiba, menjadi tiba-tiba, menjadi tiba-tiba di atas dasar iman. Haleluya. Beri kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, dalam penyembahannya. Nanti kami puji-pujian dan kita bersungguh-sungguh lagi. Sebab Tuhan baik bagi kita.
dan Dia layak untuk disembah. Haleluya Yesus. Tuhan, untuk
Tuhanku lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, sama-sama kita nyanyi, kuasa-Mu lebih besar. Silakan kepada hambanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka silakan. Haleluya Yesus. Baik, mari kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan pelihara kami, Tuhan berkati kami sampai hari ini. Kami masih berjumpa lagi di dalam ibadah online ini. Kami tahu bukan karena kami kuat, bukan karena kami bisa, tapi kami yakin, kami mengakui bahwa ini sebuah karena kasih dan anugerah Tuhan semata-mata buat kami. Terima kasih Bapak buat kesempatan hari ini kami belajar firman Tuhan, karena kami tahu bahwa firman-Mu yang memberkati kami, firman-Mu yang menopang kami. Tanpa firman-Mu kami tidak kuat menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikannya, bahkan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kami semua diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman Tuhan
dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam untuk kita semuanya dimanapun kita berada. Saya percaya kita masih di dalam ibadah online, tapi percayalah bahwa kita pasti tetap diberkati, disertai oleh Tuhan, karena kita beribadah kepada Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan hari ini, ayat-ayat yang tidak asing buat kita. Ayat Mazmur 62, Mazmur pasal yang ke-62, ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga, judul berikutnya dikatakan perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya Allah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji nama Tuhan. Dikatakan di ayat kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara-saudaraku, saya percaya ini bukan hal yang baru buat kita semua, bahwa pandemi yang sedang melanda seluruh dunia, kita semua merasakan, baik itu dari orang kaya, pengusaha, orang yang sebagai karyawan sampai orang biasa, semua akan mengeluh tentang situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Bahkan banyak orang, ada berita-berita yang kita saksikan di media online atau di televisi, banyak orang memilih dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak kuat lagi menghadapi situasi yang terjadi hari-hari ini. Dan bukan saja hanya orang di luar Tuhan, tetapi ada anak-anak Tuhan juga yang melakukan hal yang sama. Padahal firman Tuhan yang baru saja kita baca dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya Allah keselamatanku. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud, karena ini dia menceritakan kembali akan pengalamannya, bahwa di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah ancaman yang luar biasa daripada bapak mertuanya Saul, dia merasakan ada satu ketenangan dalam hatinya, karena kuncinya adalah dia hidup dekat dengan Tuhan, saudaraku. Nah, kalau hari-hari ini kita tahu bahwa dengan adanya pandemi yang sedang melanda seluruh muka bumi ini, satu-satu yang bisa membuat kita kuat hari ini, bahkan membuat kita bisa tenang, kita tak masih sukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Saja kuncinya hanya dekat dengan Tuhan. Tidak ada tempat yang lain yang bisa menjamin kehidupan kita, bahkan membuat hati kita tenang selain kita dekat dengan Tuhan hari-hari ini. Mungkin saudara berkata, oh saya punya kenalan orang kaya, oh saya punya kenalan saudaraku kaya yang dia bisa bantu saya setiap waktu, setiap saat. Tetapi saya mau katakan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa pertolongan dari manusia, siapapun dia, terbatas adanya. Tetapi kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, sama seperti pengalaman Daud ketika dia dalam ancaman, ada satu keputusan yang dia ambil adalah dia dekat dengan Tuhan. Manusia bisa berjanji muluk-muluk kepada kita, saudaraku, tapi itu bisa berubah. Dia berbicara pagi, sore mungkin berubah lagi. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang dia janjikan kepada kita, dikatakan firman Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, dia akan lakukan sempurna dan segera.
Artinya firman itu iya dan amin. Kalau Tuhan bicara bahwa dia akan memberkati orang-orang yang mengandalkan dia, seperti yang dikatakan di Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8, Tuhan atau pasti akan genapi itu. Tetapi kalau namanya janji manusia, pasti akan mengecewakan. Nah, untuk itulah Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengajar kita hari ini dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Karena daripada nyawa dari Tuhan saja kita dapatkan keselamatan. Ini adalah pengalaman Daud. Ketika dia dikejar-kejar sehingga hidupnya mengembara dari hutan ke hutan, dari satu gua ke gua yang lain, dari satu padang rumput, padang pasir, padang rumput, dia akan berpindah ke tempat yang lain. Tetapi di tengah-tengah ancaman itu dia tetap merasa tenang karena dia tetap dekat dengan Tuhan. Daud dia suka menyembah kepada Tuhan, dan inilah kuncinya. Kalau Daud bisa tenang di tengah-tengah ancaman itu, karena dia dekat dengan Tuhan, mari kita mau belajar. Di tengah-tengah situasi yang tidak ada kepastian di depan kita hari-hari ini, mari ambil keputusan, ayo cari Tuhan. Ayo, mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena tempat yang paling aman, yang memberikan kita ketenangan, hanya kita dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Kapan kita bisa merasakan hadirat Tuhan? Saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saat kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, saat kita dalam hadirat Tuhan, itulah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kalau itu Daud lakukan dan dia dapatkan ketenangan, ayo, Allah atau Bapa kita tidak pernah pilih kasih di antara kita. Kalau dia bisa memberikan ketenangan kepada hati Daud saat dia terancam kehidupannya, kalau kita mau cari Tuhan hari ini, kalau kita mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan hari-hari ini, situasi ke depan memang tidak menentu. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan tetap kuat dan tetap bertindak seperti firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan ruang doa. Ajak seluruh anggota keluarga. Ayo, tidak ada cara lain untuk kita tenang hari ini. Ketenangan yang sesungguhnya kita hanya dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada tempat lain yang bisa membuat kita tenang. Dikatakan ayat yang ke-6 dari Mazmur 62 ini dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada nyala harapanku. Kenapa? Karena gunung, karena hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau Tuhan yang menopang kita, kalau Tuhan berikan kita ketenangan, dunia boleh bergoncang, pandemi boleh melanda seluruh muka bumi ini. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka seumpama raja wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Dikatakan firman Tuhan bahwa taruna-taruna akan jatuhan, tetapi orang-orang mengandalkan Tuhan, mereka akan tetap kuat, mereka akan berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak akan menjadi lesu, karena Tuhan yang menopang mereka hari-hari ini. Kalau Tuhan yang berjanji seperti itu, mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan hari ini, andalkan Tuhan. Ayat ke-9 daripada Mazmur 62 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curhatlah kepada Tuhan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Jangan kita hanya pintar curhat kepada teman kita, seiman kita, tetapi kita lupa bahwa tempat curhat yang paling pas adalah kita curhat kepada Tuhan
saat kita di dalam ruang doa kita masing-masing. Mungkin engkau sedang sakit hati, mungkin engkau sedang ada masalah dengan suami atau istri. Mari curahkan isi hatimu di dalam doamu kepada Tuhan, di ruang doamu, di ruang pribadimu. Ceritakan kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan dalam ruang doa kita, Tuhan pasti tahu dan Tuhan akan menjawab kita. Tetapi kalau kita curhat kepada manusia, dia akan cerita lagi kepada orang lain, dia akan cerita lagi kepada tetangga, ceritakan kepada orang lain, dia akan berkata, kamu tahu nggak ini orang ini seperti ini? Karena apa? Kita yang curhat kepada orang lain, kepada manusia. Tapi firman Tuhan mengajar kita pagi hari ini dikatakan bahwa curahkanlah isi hatimu kepadanya di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kalau Tuhan adalah tempat perlindungan kita, kenapa kita curhat-curhat dan curhat kepada manusia? Sementara firman Tuhan katakan, curahkanlah isi hatimu kepadaku. Tuhan yang berkata, ayo, mari kepadaku. Hai kamu sekalian yang berbuat berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ada undangan gratis dari Tuhan hari ini. Ayo mari datang kepadaku. Kamu sekalian yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tapi kita lebih condong untuk bercerita masalah kita kepada manusia. Kita lupa bercerita kepada Tuhan yang bisa menolong kita. Kita lebih gampang membuka mulut kita untuk menceritakan kebutuhan kita, keperluan kita kepada orang lain, sementara kita mengabaikan undangan Tuhan yang Tuhan berkata, ayo mari datang kepadaku. Aku tidak tahu, saya tidak tahu beban berat apa yang sedang engkau pikul hari ini. Tetapi kalau saat ini engkau dengarkan firman Tuhan, Tuhan sedang menantikan engkau. Tangannya terbuka. Dengan kedua tangannya dia terbuka. Dia menantikan engkau datang kepadanya. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Karena dia yang bisa pedulikan kehidupan kita. Hanya dia yang bisa untuk menolong kita, melepaskan kita, membuat beban kita berat menjadi ringan. Bahkan beban itu Tuhan angkat dan Tuhan akan memikulnya, menggantikan kita. Persoalan doa apa hari ini? Mari respon undangan Tuhan hari ini. Cari Tuhan, datang kepada Tuhan, curahkanlah isi hatimu kepadanya, karena dia yang sanggup untuk menolong kita. Bapak Gembala tidak tahu masalahmu, saya juga tidak tahu, bahkan saudara-saudara imam juga tidak ada yang tahu. Mungkin kakak kita atau sepupu kita, saudara kita tidak ada yang tahu. Tapi ada satu pribadi saat ini, dia sedang menantikan kedatanganmu kepadanya. Dia katakan, mari, datanglah. Dan ketika kita berespon, dia akan undangan Tuhan. Dia berjanji, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Beban yang kau pikul, Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Coba kita perhatikan firman Tuhan sebentar. Saya rindu membacakan firman Tuhan ini. Matius 11 ayat ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah undangan Tuhan. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29 dari Matius 11 ini dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Kalau kita datang kepada Tuhan, sudah pasti kita akan ditolong oleh Tuhan. Nomor satu, dikatakan dia akan berikan kita kelegaan.
Dan yang kedua, kita akan berikan ketenangan. Saat kita datang kepada Tuhan, ada dua jawaban yang kita dapatkan. Yang pertama, dikatakan Dia akan memberikan kita kelegaan. Dan yang kedua, Dia akan memberikan ketenangan, sukacita, damai sejahtera. Bahkan itu tidak kita dapatkan di luar sana, hanya kita dapatkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau itu semua kita dapatkan dalam Tuhan, kenapa kita harus ke tempat lain? Kenapa kita harus ke orang pintar, ke dukun, atau ke tempat-tempat yang bisa mengecewakan kita? Ini alamat yang paling tepat. Ini undangan daripada Tuhan Yesus. Kalau Dia panggil kita hari ini, berarti Tuhan, Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jangan sia-siakan panggilan Tuhan hari ini, saudaraku. Kalau Dia panggil kita, berarti Dia mengasihi kita. Kalau Dia sebagai Bapa memanggil kita sebagai anak-anaknya, karena Dia memperdulikan akan kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang lebih memperdulikan kita selain daripada Bapa kita di surga. Tuhan Yesus lebih memperdulikan engkau. Tuhan Yesus perlu engkau hari ini supaya engkau datang. Ayo, jangan sia-siakan waktu atau hari-hari ini. Kita mempergunakan waktu kita untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mau pergunakan waktu ini, mari kita datang kepada Tuhan. Dikatakan ayat yang ketiga dari Mazmur 62, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ketika Daud dia dikejar-kejar oleh mertuanya Saul dan pasukannya, sebagai manusia dia takut, dia pasti khawatir, kehidupannya akan terancam setiap waktu, setiap saat. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan yang dia percaya, dia itu gunung batu, dia kota benteng, sehingga Daud ini tidak pernah goyah, dia tetap kuat karena dia mencari Tuhan. Dia dapatkan ketenangan yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, apa yang dari dunia ini pasti berbeda dari apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan sebentar. Yohanes, kita membuka bersama-sama. Dikatakan firman Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-12 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini adalah janji Tuhan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, di dalam nama Yesus, aku akan melakukannya, supaya Bapakku dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi minta sesuatu kepada Tuhan hari ini, mintalah di dalam nama Tuhan Yesus. Apa saja yang kamu minta dalam doa, kalau kamu mintanya di dalam nama Tuhan Yesus, ini sangat jelas saudaraku,
jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Apa yang kau butuhkan hari ini? Katakan dalam doamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Ia berjanji, apa yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Dia Bapa yang memberkati kita. Kalau Bapa yang memberkati kita, kenapa kita harus mengandalkan orang lain? Itu janji Bapa kepada anak-anaknya. Kita anak-anak Tuhan yang berhak terima janji Bapa. Nah, kalau Bapa berjanji bahwa Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita minta dalam nama Yesus, kenapa kita harus ke tempat lain, ke orang lain? Mari kita datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita datang kepada Tuhan, saudaraku, bukan cuma berkat secara jasmani, berkat materi, tetapi ada berkat yang kita tidak bisa dapatkan dalam dunia ini, namanya berkat sukacita dan damai sejahtera. Dan firman Tuhan jelas berkata kepada kita sekalian pada hari ini dalam Yohanes 14:27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar hatimu, karena damai sejahtera daripada Tuhan sudah ditinggalkan. Damai sejahtera daripada Tuhan sudah Dia berikan kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kita minta di dalam nama Yesus, dikatakan ayat yang ke-14 tadi, kalau kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, Dia akan berikan kepada kita. Dia akan melakukannya karena memang Dia mengasihi kita. Bahkan janji Bapa itu selalu kepada kita, anak-anak, sebagai ahli waris, penerima janji-janji itu. Kalau Tuhan berjanji, Dia akan memberkati kita, Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, maka Dia akan melakukannya karena Dia mengasihi kita. Kalau Dia berjanji, Dia akan berikan kita sukacita dan sejahtera yang kita tidak dapatkan dalam dunia ini, maka Tuhan akan berikan itu kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan hari-hari ini. Mari kita memperhatikan firman Tuhan ini. Hanya dekat dengan Tuhan kita menjadi tenang, karena daripadanya keselamatan kita, dalam gunung batu kita, kota benteng kita, kemana kita bisa pergi menjauhi roh Tuhan? Tidak ada. Hanya kita berlari kepada Tuhan saja. Kita mau datang kepada Tuhan saja, karena Dialah penolong kita yang paling setia. Dia berjanji, pasti Dia menepatinya kepada kita. Puji nama Tuhan. Biarlah hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan ini, kita mau percaya bahwa hanya dekat dengan Tuhan saja kita menjadi tenang, karena daripadanya lah keselamatan kita. Dan apapun yang kita minta kepada Tuhan dalam nama Yesus, Dia berjanji. Ayat 14 dari Yohanes 14 dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji nama Tuhan. Apapun masalahmu hari ini, apapun persoalanmu hari ini, datanglah kepada Tuhan. Dia berkata, marilah kepadaku, hai sekalian yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu, bahkan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Apapun masalahmu hari ini, datang kepada pribadi yang tepat, namanya Tuhan Yesus. Dia akan berikan kamu kelepasan, Dia akan berikan kamu kelegaan, bahkan jiwamu juga akan mendapatkan ketenangan. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan, karena Engkau berjanji dan pasti menepatinya. Engkau berfirman dan pasti melakukannya. Karena Engkau berkata, marilah kepada
sebab lebih lesu dan berbeban berat, Engkau berikan kelegaan kepada kami. Sehingga kami tahu apapun masalah persoalan kami hari ini, kalau kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, berdoa, minta kepadamu, datang kepadamu Tuhan, Engkau berjanji, Engkau pasti memberkati kami. Engkau pasti melakukannya apa yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu hari ini. Tuliskan di dalam hati kami akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah. Bila firman ini tidak kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi berhasil apa Kau suruh dan perintahkan, hidup kami dapat menyenangkan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, apapun pergumulan mereka, firman-Mu datang dan memberkati kami semua hari ini. Apapun pergumulan mereka Tuhan, segala perkara, umat-Mu hanya dapat tanggung jawab Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan tolong umat-Mu, bela umat-Mu, sembuhkan yang sakit penyakitnya. Yang betul berikan kekuatan yang baru. Berkati Rabi Bapak Gembala kami Tuhan, urapi senantiasa. Bahkan Indonesia kami berdoa, jadi Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dilawan oleh Tuhan, Indonesia bangkit, Indonesia mengalami pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena berkat firman hari ini. Terima kasih Bapa. Tak habis harusnya kami bersyukur dan bersyukur kepadamu. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini dengan ucapan syukur. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput kita dan hidup bersama Tuhan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kembali saya ingatkan untuk kita semua untuk selalu ikuti ibadah online kita di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu mulai jam 9 pagi. Dan jangan lupa untuk like, share, komentar, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.